apapun peraturannya, bagaimanapun dia punya segala macam tata cara dan budaya kerjanya. Hari Senin pakai merah, saya datang pakai merah. Hari Senin seragamnya hitam, saya datang pakai hitam. Hari Rabu seragamnya kuning, saya datang pakai kuning. Enggak terus kemudian hari Senin merah, saya datang pakai kuning. Ketika ditanya kenapa kuning, ya biar yang aja pak. Begitu hari Rabu harusnya seragamnya kuning, saya pakai merah. Kenapa pakai merah? Ya biar berani. Nggak bisa. Konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu konsekuensi yang terikat kepada setiap apapun yang Allah titahkan, apa yang Allah syariatkan, dan kita mesti tunduk sama itu semua. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak beriman kalian sampai hawa nafsu kalian itu tunduk lima ji'tu bih, dengan apa yang aku bawa dari risalah Allah Azza wa Jalla. Jadi hawa nafsu itu tunduk. Karena kita tahu dalam Quran, kemarin kita bahas Quran surah Yunus, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf mengatakan di Quran surah Yunus, surahnya surah Yunus, tapi yang mengatakan Nabi Yusuf. Aku tidak mengatakan diriku suci. Innan nafsa, karena sebenarnya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, dia selalu ngajak kecondongannya pada yang negatif. Illa, kecuali ma rahima rabbi, orang-orang yang Allah beri rahmat, hawa nafsunya dia terkendali dengan baik. Jadi kalau kita mau melihat kepada ayat yang tadi barusan kita bahas itu, hawa nafsu mestinya tunduk setelah kita berikrar, mendeklarasikan la ma'budu bihaqqin illallah, dan kita menyembah Allah, bahwa nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, bahwa Tuhan kita hanya Allah, la ilaha illa ana fa'budun, nggak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mesti nyembah Allah. Dan itu konsekuensi dari ayat Quran surah Furqan ayat 25, dan ini tentunya tentang membangun bahwa ingat loh bahwa wa ma arsalna min qablik min rasul illa nuhi ilaih, kami Allah telah wahyukan kepada mereka. Quran surah Furqan, Al-Anbiya ya jemaah, maaf ya, bukan Quran surah Furqan. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 25 sampai 35. La ma'budu bihaqqin illallah fa'budun, maka sembahlah aku, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ayat ini bicara tentang pentingnya tauhid, bertauhid, jaga tauhid. Karena banyak di antara kita kadang-kadang belum sesungguh itu menjaga tauhidnya. Kadang-kadang juga masih suka terkontaminasi dengan tercampur sama perbuatan syirik yang kadang nggak sadar itu dilakukannya. Kayak yang dulu-dulu pernah kita bahas tuh, waktu ada seorang ibu hamil yang dia menjaga janinnya dengan cara dasternya ditaruh peniti di atasnya, dengan alasan kenapa ditaruh peniti dasternya, ya peniti ini nanti menjaga janin saya. Atau ketika bangun rumah dia harus menempel kain merah di atap langit-langit rumahnya. Atau ketika sebelum masuk rumah dia tempel cabai, tomat, bawang yang dia paku di pintu kusen rumah ketika dia masuk. Atau ketika dia, pokoknya amalan-amalan yang itu sebenarnya dekat dan lekat sekali dengan kesyirikan. Atau mempercayai bahwa kesembuhan datangnya dari kalung dan gelang. Kan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, datang anak muda kepada Nabi, dia pakai gelang kan. Lalu Nabi bertanya kepada anak muda itu apa yang kamu kenakan? Anak muda ini jawab, ya Rasulullah, dengan gelang ini saya dapat manfaat dan saya terhindar dari mudarat. Lalu apa kata Nabi? Nabi bilang, da'hu, lepas gelang itu. Karena kalau tidak kamu lepas, lan tuflih abadan, kamu selamanya nggak akan pernah beruntung.
Maksudnya selamanya nggak akan beruntung, celaka, binasa, ya gara-gara azimat atau jimat yang dia percayai sebagai pembawa manfaat, penghindar dari madarat. Padahal kita sama taunya, yang mendatangkan manfaat kepada kita cuma Allah, yang menghindari dari kita adalah juga Allah, yang menghindari madarat dari diri kita itu juga Allah, nggak ada pihak yang lain. Jaga tauhid. Apalagi anak-anak muda yang kadang dia quote and quote, mungkin Tuhannya bukan kayak gitu ya, tapi kadang dia menyembah popularitas, menyembah fame, menyembah karir, menyembah hartanya, menyembah materinya. Padahal kita tahu semua ini dari Allah asalnya. Lalu dia bilang, famousnya saya, terkenalnya saya, banyak followernya saya itu karena memang kerja keras saya. Lalu dia mengagung-agungkan kerja kerasnya, bagaimananya, ikhtiarnya semata. Dia lupa bahwa semua pemberian Allah. Power, kekuasaan, kekayaan, kemasyhuran, kepopuleran, semua capaian-capaian hidup, itu Allah yang bagi sama dia, bukan dia. Allah yang berikan. Jadi semuanya kembali ke Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma min ni'matin faminallah, au kama qala, atau sebagaimana ayat berbunyi, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian terima hari ini, populer, power, kekuasaan, fame, rich, kaya raya, sehat, daya ingat yang kuat, kecerdasan, memanajemen sesuatu, faminallah. Itu semua nikmat datangnya dari mana? Dari Allah. Jangan pernah lupakan itu. Kita tuh seringnya lupa. Manusia tuh seringnya lupa. Dia menganggap, oh ini karena kerja keras saya, padahal itu karena pertolongan Allah. Oh ini karena emang pinternya saya pinter baca logaritma, saya pinter baca algoritma sosial media sehingga begini dan begitu. Enggak, karena Allah. Ini karena hooknya powerful. Enggak, karena Allah. Kenapa mas bisa viral? Ini karena hooknya powerful, 3 detik pertama tuh begini. Enggak. Itu nanti. Itu bicara ikhtiar tuh nanti. Allah. Ada kok konten tuh biasa aja, hooknya tuh nggak powerful, tapi viral aja. Kenapa? Blessing dari Allah. Ya karena emang Allah. Itu tauhid. Maka anak muda harus menata tauhidnya dengan benar agar dia tidak menyembah dan menuhankan karir, power, fame atau popularitas, agar dia nggak menyembah materi, dia nggak menuhankan sosok, tapi dia menyembah Allah. Kan berhala-berhala itu kan berganti ya. Dulu berhalanya pohon, sekarang tuh berhalanya boleh jadi adalah menyembah materi, popularitas. Wih dia viral, terus didewa-dewakan, dituhan-tuhankan, dieluk-elukan. Padahal nggak biasa aja hadirin. Semua Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kita dapat, semua dari Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid. Jadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup. Mulailah setiap aktivitas dengan niat karena Allah, mengawali dengan bismillah dalam belajar, bekerja, berkarir, membuat konten, dan semua hal yang berkaitan dengan apapun aktivitasnya, agar semua menjadi barokah. Kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahi fa huwa abtar fa huwa aqta. Segala sesuatu yang enggak diawali dengan bismillah, semuanya tertolak, semuanya terputus. Maka ucap bismillah pada awalnya. Terus poin berikutnya, ayat ini juga ngajarin kita tentang jaga konsistensi iman di tengah badai godaan. Konsistensi iman tuh mesti dijaga di tengah godaan yang semakin menjadi-jadi di akhir zaman. Lingkungan, itu kan ada godaan tuh, anak-anak muda apalagi. Lingkungan, circle kampus, lawan jenis, godaan-godaan materi,
godaan-godaan untuk tampil sebelum waktunya, terlalu prematur. Padahal kita minim sekali ilmunya, masih perlu belajar baca Quran yang baik dan benar. Kita mesti harus memperbaharui kadar emosional kita, karena kadang yang disampaikan itu berkaitan loh sama emosional. Kalau yang kita lagi emosi lalu kita menyampaikan sesuatu, boleh jadi yang kita sampaikan tuh nggak sebijak saat kita nggak emosi. Karenanya kenapa setiap kali kita mengawali majelis ini tiap subuh kita selalu berdoa, dan doa ini hampir nggak pernah saya skip di semua kajian-kajian. Doanya Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Supaya itu ngaji nggak membawa masalah pribadi. Ngaji itu nggak bawa kadar emosi. Karena kalau ngaji bawaannya emosi, yang disampaikan tuh kadang-kadang suka ngikut sama kadar emosi yang ada dalam hati. Kadang-kadang masih suka ke bawah tuh. Misalkan lagi gembira terlalu tinggi. Lagi kesel, kadang mungkin materinya ada yang relate dengan kekesalan yang hari itu sedang dirasa. Itu kan kadang berefek banget. Nah, anak-anak muda harus menjaga. Dia tidak boleh disetir sama hawa nafsunya, tapi anak muda adalah dia yang mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Raganya itu di dunia, tapi cita-citanya selalu tentang surga. Itu anak muda. Kita boleh muda usianya, tapi impian kita harus sejauh dan sevisioner apapun yang bisa dijangkau. Cita-cita tertingginya apa? Surga. Belum rumah, belum mobil. Nanti saya bakal punya A, punya B, itu nanti. Tapi cita-cita tertinggi anak muda dan kita semua kaum muslimin, cita-cita tertinggi itu bernama surga. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallaha al jannah. Nabi bilang, yang Allah tawarkan pada kalian itu mahal, dan yang Allah tawarkan itu bernama Al-Jannah, surganya Allah Azza wa Jal. Kita nggak bisa deny dan kita nggak bisa mungkiri bahwa hari ini tuh godaan tentang iman tuh banyak. Godaan sosmed, betul? Di sosmed niat mau scroll, katanya mau scroll kajian, berbelok. Apalagi di pergaulan, katanya mau ngerjain tugas, tapi malah belok ke tempat-tempat yang nggak Allah ridhoi. Lalu kadang-kadang lawan jenis, kadang itu membuat iman tergoyahkan. Awalnya cuma chattingan aja, lama-lama kopi darat. Awalnya pegangan tangan, lama-lama hilang keperawanan dan na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus apalagi, godaan-godaan tuh banyak banget. Maka ini termasuk saran ya buat hadirin yang merasa anaknya itu udah cukup umur untuk menikah. Saran kami, jangan tunda anak menikah kalau memang sudah dirasa dia punya pasangan. Daripada dia, mohon maaf ya hadirin, kadang orang tua itu bangga anaknya dibawa berpacaran kemana-mana. Kadang orang tua tuh bangga anaknya dipacari secara gratis, tapi orang tua kadang-kadang malu anaknya dinikahi dengan cara yang sederhana. Hadirin, saya sangat mendukung kalau ada di antara hadirin punya anak dan anaknya sudah punya pasangan, kalau bisa ahad ini nikahin jemaah. Kami nikah umur 21. Saya nikah umur 21 tahun. Waktu itu saya semester 5 kuliah di UIN Jakarta, istri saya di UMY Jogja. Lulus mu'alimin, umur 17 saya langsung mau ngelamar, tapi ayah saya, nanti dulu kamu tunjukin dulu ke bapak apa kamu bisa buat, bapak izinin. Lulus SMA, kuliah semester 1 izin belum boleh ngelamar. Semester 2 saya udah sedikit punya penghasilan, waktu itu jualan roti, jualan martabak dan segala macamnya. Saya izin sama ayah saya. Lalu ayah saya bilang lamar. Semester 2 saya lamar. Umi Arin tinggal di Garung, istri saya. Niat mau menikah, kalau bisa hari itu saya datang ke Garung, hari itu juga saya akad, saya siap. Tapi waktu itu qadarullah masyafa'al, dari pihak orang tuanya Umi belum mengizinkan. Katanya nunggu anak selesai kuliah. Template banget lah orang tua kayak gitu. Tapi ya udahlah, daripada ngelobi orang tua nggak bisa-bisa, ya udah saya lobi langit aja. Ya Allah, mudahkan, cepatkan. Ini kalau terlalu lama, ya Allah, terlalu jauh sekali nih. Akhirnya semester 2 saya ngelamar tanggal 22 Maret 2014, kami menikah 25 Desember 2015. 1 tahun lebih 9 bulan sesudahnya, semester 5, waktu liburan semester 6 kami menikah. Dan hadirin,
Pernah kami dengar ada pembicaraan itu Irfan kuliah belum selesai udah ngelamar anak orang, udah menikah kok Pak Yanto mau aja anaknya nikah usia muda, nanti mau makan apa? Saya jawab, alhamdulillah sampai detik ini istri saya nggak pernah makan batu, selalu makannya alhamdulillah nasi. Dan hadirin, nggak perlu takut. Ini nasihat juga buat diri saya, nasihat juga buat kita bersama-sama. Jangan takut anaknya mau makan apa. Kalau memang dia udah punya pasangan, jangan mau dan jangan bangga anaknya dipacari secara gratis dan malu anaknya dinikahi secara sederhana. Mending nikahin. Anda nggak nanggung dosanya, Anda nggak kena dosanya. Dia mau, silahkan nak kamu mau malam-malam keluar ke bioskop, silahkan nak kamu mau goncengan, silahkan mau pegangan tangan, silahkan mau check in, silahkan mau liburan honeymoon ke luar negeri, keluar kota, kemanapun, silahkan, udah halal kok. Buat kita nggak beban. Tapi kadang, mohon maaf, mindset itu tuh yang mesti dirubah. Mindset anaknya dipacari gratis nggak apa-apa, dinikahi sederhana, malunya luar biasa. Tulis di kolom komentar. Ini teman-teman anak muda mesti dipotong videonya, share ke orang tuanya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Anaknya dipacari secara gratis, bangga. Begitu dinikahi sederhana, malunya luar biasa. Padahal salah, keliru. Harusnya nggak apa-apa. Udah nak, daripada kamu berzina, udah sini. Panggil itu laki-lakinya, ini ayah siapkan. Kalau perlu Anda yang nyiapkan maharnya, siapin deh. Saya lebih berpendapat kepada mending Anda tambahkan 1 porsi piring makan di meja makan. Yang penting anak Anda terselamatkan dari zina, ketimbang Anda pulang dibawain, mau donat ya om, nih pulang saya bawain donat, mau martabak ya om, nih martabak, tapi fulana saya ajak jalan-jalan ya. Anak kita perempuan, nggak ada ikatan, diajak jalan keluar dari asar, dipulangin jam 9 malam. Yakin tuh jam 9 malam selama itu nggak dia apain? Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat ya jamaah, kata Nabi SAW, barang siapa seorang orang tua membesarkan anaknya, terutama perempuan, lalu anak perempuannya dijaga kehormatannya sampai dihantarkan pada saat dia menikah tetap terjaga kehormatannya, maka Allah jaminkan untuk orang tua itu syurganya Allah Azza wa Jalla. Barang siapa punya anak perempuan, dirawat, dijaga anak perempuannya, dihantar anak perempuannya sampai dia menikah, tetap terjaga dan terpelihara keperawanannya, kehormatan diri perempuannya, maka Allah jaminkan bagi orang tua yang merawat perempuan itu, anaknya perempuan itu tuh syurganya Allah Azza wa Jalla. Saya punya anak perempuan, tentunya jamaah juga punya anak perempuan. Allah karuniai kepada kami perempuan, laki-laki, baru 3. Tapi buat kami ini tanggung jawab yang besar luar biasa. Semoga Allah jaga putra-putri kita semuanya, dan Allah jaga semua anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat kelak. Tapi poinnya, jangan malu anaknya dinikahi secara sederhana. Tapi malulah ketika anak kita dibonceng kemana-mana, sedangkan kita tahu dia bukan mahramnya. Jangan mau anak kita dipacari secara gratis dan kita bangga karena itu, tapi kita malah malu anak kita dinikahi dengan cara yang sederhana. Hadirin, ini juga ya kadang-kadang nih termasuk anak-anak muda, tolong di note ini ya. Kadang anak muda terlalu sibuk menyiapkan untuk hari pernikahan ketimbang dia sibuk memperbanyak ilmu, menyiapkan, mempertahankan rumah tangganya dan membawa rumah tangganya mau kemana. Saya ulang, kadang-kadang anak-anak muda yang belum menikah itu terlalu sibuk menyiapkan resepsi pernikahan untuk melangsungkan pernikahan yang cuma 1 hari, daripada menyiapkan ilmu untuk mempertahankan rumah tangga selamanya, menua bersama bahagia sampai surga. Itu PR banget. Jadi jangan fokus sama 1 harinya. Nikah tuh sehari. Nikah tuh akadnya tuh cuma, bahkan gak sehari, akad tuh paling cuma 30 detik. Saya terima nikah dan kawinnya Dwi Septi Arini binti Agus Prayono dengan mas kawin tersebut tunai. 10 detik aja gak ada. Ucapan kobulnya, ijab kobulnya mungkin ya 30 detik, 1 menit lah. Itu aja. Tapi jangan fokus ke 1 harinya itu, fokuslah bagaimana kita menyibukkan diri dengan ilmu, mempertahankan rumah tangga, membawa rumah tangga kita mau kemana, menua bahagia bersama sampai surga, sibuk ke sana. Makanya menyiapkan ilmu jadi penting. Tiap hari kita menyiapkan ilmu, tiap hari kita preparation, tiap hari kita belajar. Ini jadi penting.
Makanya kajian subuh syuruk nih, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih udah ikut nge-share. Semoga jadi kita bersama. Itu bukan cuma sebagai kita yang usianya di atas 30, tapi buat kita juga perbekalan sebelum menikah. Itu juga terkait iman. Maka kembali lagi, apa solusinya? Kan kadang-kadang tadi ya, godaan iman yang merobek tauhid, menodai tauhid, itu kan godaan imannya banyak. Ada tadi disebutkan lawan jenis, godaan sosial media, pergaulan. Kadang-kadang itu yang membuat iman tergoyah, akhirnya tauhidnya ternoda. Apa solusinya? Solusinya adalah ikuti kajian online, live streaming kayak teman-teman di TikTok sekarang, YouTube, Instagram. Ikuti kajian offline, hadir, gaul sama teman-teman yang baik, cari circle yang baik. Kalau dirasa circle ini menjauhkan dari Allah, skip. Nggak kaget dan nggak kagok kami mengucapkan. Kalau ada, gini hadirin, kalau ada circle pertemanan yang membuat kita jauh dari Allah, skip. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau ada circle pertemanan yang membuat kita makin dekat sama Allah, makin mencintai Allah, makin meneladani baginda Rasulullah SAW, ambil circle itu, berlama-lamalah di circle itu, gandeng tangannya, jangan lepaskan. Genggam erat, jangan pernah lepaskan. Karena circle itu circle yang mahal. Kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mencocokkan kebiasaan di mana circle-nya dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalian tuh harus hati-hati pilih circle. Dalam bahasa yang mudahnya, kita tuh emang penting banget melihat di mana kita berada, siapa kita bergaul dengannya, dan kepada siapa kita menghabiskan waktu bersamanya. Itu berpengaruh. Pilih teman yang baik. Teman yang baik itu apa kriterianya? Teman yang baik itu teman yang membuat kita makin dekat sama Allah. Itu teman yang baik. Kalau makin membuat jauh dari Allah, skip. Dan jangan ragu untuk nggak apa-apa, nggak berkawan lagi dengan teman-teman yang membuat jauh dari Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa badalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Kalau kita ninggalin satu circle yang buruk karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Teman yang buruk ditinggal karena Allah ganti yang lebih baik. Itu yang Nabi terus beritahu sama kita kan. Makanya jangan ragu. Innaka lan tad'a syai'an lillah. Kamu tinggalin yang buruk itu lillah karena Allah. Badalakallahu bih ma huwa khair lakamin. Kamu pasti diganti deh dengan yang lebih baik. Jadi jangan ragu, itu tentang meninggalkan yang buruk karena Allah ganti yang lebih baik. Dan itu tentang juga menjaga tauhid, menjaga iman. Ayat 26. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ayat 27, mereka tidak berbicara mendahulinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. 28, Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Jadi siapapun itu akan bisa memberi syafaat dengan seizin Allah. Termasuk Nabi Muhammad, iya. Termasuk anak kecil yang wafat sebelum balik, iya. Termasuk sedekah kita, iya. Termasuk amal-amal kita, iya. Termasuk teman saleh bisa memberi syafaat buat temannya dengan izin Allah. Yashfa'u indahu illa biidnih. Bisa memberi syafaat dengan seizin Allah. Ayat berikutnya. Dan barang siapa yang di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu akan diberi balasan jahanam. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang zalim dan enggan beriman. Ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa kamu tidak beriman? Nah, ayat ke-30 nih jemaah, ada refleksinya nih tentang Allah jadikan minal ma'i kulla syai'in hayy, dari air semuanya itu hidup. Ayat 30 pas. Ini tentang keajaiban alam semesta, kata para ulama tafsir. Relevansinya, kita tuh juga nggak boleh denial tentang ilmu sains, bahwa Islam itu gudangnya ilmu, sumbernya ilmu pengetahuan.
ada sains di sana, kimia di sana, fisika di sana, termasuk minal ma, dari air, kulla syai'in hayy, segala sesuatu itu hidup. Bayangkan, Anda bayangin aja hadirin. Bayangin kalau kita hidup tanpa air, apa jadinya? Hari ini nggak ada air. Gimana kabarnya kita mandi? Gimana kabarnya kita minum? Gimana kabarnya kita nyayur? Apa kabarnya kita mau nyuci tangan? Apa kabarnya kita mau bersihkan diri kita? Apa kabarnya itu tanaman-tanaman tanpa air? Gimana kabarnya hadirin? Minal ma, kulla syai'in hayy, dari air. Jadi air tuh sepele, kadang disepelekan sama kita, tapi itu sangat berharga. Saat air itu nggak ada, habis, mati kita jemaah. Binasa kita hadirin tanpa air. Maka betapa nikmat Allah itu adalah nikmat yang banyak dan besar, tapi kadang kita tuh nggak nyadar kita lagi dikasih nikmat luar biasa. Itu air yang ketika kita buka keran, saking derasnya dia mengalir tuh kadang sampai beberapa detik aja, bahkan kurang dari semenit, ember besar kita tuh penuh, saking besarnya air, berkelimpahan. Maka hemat-hematlah kalau pas pakai air. Kalau pas wudu jangan digerojok semuanya pas wudu, kecil, yang penting kita cukup buat berwudu. Nggak perlu juga kita sampai hambur-hamburkan air tuh, enggak. Berhematlah, karena ini salah satu bentuk rasa syukur saat Allah karuniakan air sama kita. Hemat-hemat. Dan air itu menghidupi. Kita nyuci baju, nyuci piring, itu dengan air. Membersihkan diri dengan air, semuanya dengan air. Minum, air. Air itu bagian terpenting dalam hidup. Kadang-kadang kita sepelein, padahal itu hal yang paling penting buat kita. Pelajari sains dengan niat untuk memahami keagungan ciptaan-ciptaan Allah, dan jadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah, semakin kenal sama Allah, dan mengagumi kebesaran-kebesaran Allah. Air itu sebagai sumber kehidupan. Air elemen yang penting buat hidup. Anak muda dan kita semua kadang-kadang sebagai manusia sering mengabaikan pentingnya menjaga sumber daya alam ini, yaitu air. Dan jadilah kita orang yang peduli lingkungan. Leswes, wudu, ya airnya dicukup-cukupkan. Jaga kelestarian sumber air, kurangi penggunaan sampah-sampah plastik. Kemarin tuh jemaah udah mulai digalakkan, tapi mungkin hari ini lagi berproses lagi ya jemaah. Nggak apa-apa, nanti jemaah datang ke sini besok, terutama peserta-peserta itikaf tahun 2025, bawa tumbler pelan-pelan, biar nanti tinggal refill aja. Karena sampah plastik kita kan udah over banget ya, termasuk hari ini salah satu penyumbang sampah terbesar itu kan ya, disadari atau tidak, adalah salah satunya lewat event-event yang masih menggunakan minuman-minuman berbotol plastik. Ya samalah, masjid ini pun juga sama, termasuk diantaranya yang turut menyumbang sampah plastik yang sangat banyak. Tapi pelan-pelan yuk, bareng-bareng kita rubah. Kemarin pas Idul Adha udah nggak pakai plastik lagi. Idul Adha tahun ini pakai besek kan masjid, maaf. Yuk kalau bisa berdayakan sesuatu yang kalau misalkan kembali ke alam tuh biar dia bisa terdaur ulang gitu. Pelan-pelan aja jamaah. Lewat botol-botol tumbler, bawa aja nanti tumbler, di bawah kan ada refillnya, ada galonnya. Nanti jamaah tinggal isi ulang pakai galon itu, tumbler, kita minum pakai tumbler. Itu salah satu cara kita turut membantu memberdayakan dan melestarikan lingkungan. 31. Dan kami telah menjadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar dia tidak terguncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ayat 32, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ada matahari, ada bulan, ada angin, ada awan dan lain-lain, tapi tetap aja yang nggak mau beriman, tetap nggak mau beriman. 33, dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. 34, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau, wahai Muhammad. Jika engkau wafat, maka apakah mereka akan kekal? Artinya nggak ada manusia yang kekal. Kita semua pasti berpulang, kita semua pasti akan wafat, kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini dengan semua gemerlap-gemerlap isinya, dan kita semua pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan akan mempertanggungjawabkan apapun di hadapan Allah. Kemarin lagi bahas, apa bahasan kemarin? Summa latus'alunna yawma idzin
'anin na'im. Coba dilihat. Kita tuh udah dapat apa aja dari Allah dan bagaimana besok kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Nih jamaah ya. Apa yang kita miliki hari ini aja sudah akan cukup menyulitkan kita saat hari hisab kelak. Apalagi nanti saat kita ditambah lagi dengan segala beragam macam nikmat. Yang hari ini kita punya aja jamaah, itu sudah cukup menyulitkan kita pada saat dihisab besok. Maka yang harus diperhatikan tuh, ini yang dipunya, disyukuri. Lalu yang dipunya dialokasikan pada tempat yang kiranya besok kita bisa pertanggungjawabkan. Nanti masalah Allah akan nanti adapun Allah akan beri kelimpahan yang semakin bertambah, ya kita harus pintar-pintar mempos pada tempat-tempat yang kiranya saat kita dipintai pertanggungjawaban kita bisa jawab. Kemana kemarin umur? Ya Allah, aku habiskan masa mudaku untuk belajar Al-Quran, belajar hadis. Aku habiskan masa mudaku ke tempat-tempat yang baik. Kemana masa senjamu? Ya Allah, masa senjaku Engkau tahu aku parkirkan masa senjaku di masjid. Ku parkirkan kendaraanku di majlis-majlis ilmu. Ku parkirkan semua titipan-titipanmu ya Rabb di tempat yang Kau ridhoi. Banyak gak apa-apa, harta banyak gak apa-apa, kekuasaan dipegang gak apa-apa. Harta banyak gak apa-apa, kekuasaan dipegang gak apa-apa. Yang penting kita tahu kemana kita alokasikan. Jangan sampai kita gak tahu dialokasikan kemana. Next. Apalagi hadirin? Ayat terakhir. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, semuanya sebagai cobaan. Jangan dikira hidup ini nggak ada cobaan. Yang kaya diuji nggak? Yang miskin diuji nggak? Dari itu semuanya adalah ujian. Yang miskin diuji, yang kaya diuji, yang berkuasa diuji, yang tidak berkuasa pun diuji. Masing-masing kita tuh diuji sama Allah Azza wa Jalla. Jangan dibilang nggak diuji. Yang harus kita ingat, semua kita sedang berada dalam ujian. Ujian itu mengindikasikan dua, antara lulus dan tidak lulus. Saat apapun yang kita terima mendekatkan kepada Allah berarti lulus. Apapun yang diterima saat menjauhkan dari Allah nggak lulus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kamu bernyawa, kamu pasti mati. Irfan pun akan mati. Jamaah pun akan mati. Teman-teman TikTok pun akan wafat. YouTube, Instagram, semua kawan-kawan akan wafat. Kita semua ini akan berpulang. Dari kepulangan itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah mau uji. Kamu tuh menuju berpulang kepadaku tuh, kamu tuh gimana dengan ujian yang aku berikan? Ada yang lagi dikayakan tuh diuji. Ada yang sedang belum dikayakan tuh diuji. Ada yang berkuasa diuji, yang gak berkuasa juga diuji. Dengan semua ujian itu, kita gimana sikapnya? Wa ilaina turja'un. Dan ingat ya, ilaina turja'un, kalian semua akan berpulang kepadaku, kata Allah. Hadirin, hidup ini perjalanan panjang untuk pulang kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Kita nih lagi mau pulang ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhir kita. Kita ini sebentar lagi mau pakai seragam yang sama semua manusia memakainya, yaitu kain kafan. Kita ini lagi mau bertemu sama Allah. Liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah. Allah berfirman di akhir surah Al-Kahfi. Tiap Jumat kita baca, tiap malam Jumat kita baca. Kalau kita yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah. Kalau kita berharap
yarju liqa'a rabbih, mau ketemu sama Allah. Kita mau bisa melihat Allah. Falyamal amalan salihah. Perbanyak amal salih. Koleksi amal salih. Hobilah beramal salih. Di antara hobi-hobi dunia yang kita punya, harus ada satu hobi yang paling menonjol, yaitu apa hobinya? Beramal salih. Apa hobinya? Umrah. Apa hobinya? Tiap tahun haji. Apa hobinya? Tiap subuh sedekah. Apa hobinya? Hadir ke kajian, ngaji. Apa hobinya? Baca Quran. Di antara semua hobi-hobi dunia, hobi motor, hobi mobil, hobi kolektor item-item limited edition, hobi mancing, hobi futsal, hobi bola, hobi basket. Di antara semua hobi, ada satu yang harus menonjol, yaitu hobi beramal salih. Falyamal amalan salihah. Terus terakhir di ayat Al-Kahfi yang kita baca tiap Jumat itu apa? Fala wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah berbuat syirik. Jangan. Terutama hadirin yang qadarullah mungkin sakit, kalau ada orang rekomendasi, kesana aja tuh, paling cuma di begini-gini doang, ntar sembuh. Tolong pegang betul-betul. Masa-masa usia senja, lalu Allah titipkan ujian sakit, itu masa-masa genting. Kalau ada orang nyaranin berobat, katanya ini perobatan yang magis, sebaiknya skip. Takut-takut Anda datang kepada dukun, takut-takut Anda datang kepada pihak-pihak yang berbuat syirik, lalu Anda dimintai mahar dengan mahar sekian dan sekian. Karena pernah ada cerita itu. Ada seorang kakek, sudah senja usianya, beliau sakit, datangnya bukan berobat kepada hal yang medis, tapi malah kepada yang klinik gitu aja. Disuruh nanti dipindahkan ke kambing, penyakitnya dipindahkan ke kambing. Hadirin, terus dibuka kelapanya nanti ada pakunya. Hati-hati jemaah. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Kita mau pulang, yuk persiapkan kepulangan kita dengan cara terbaik, prosesnya proses terbaik. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan hasilnya hasil terbaik, yaitu wafatnya kita dalam keadaan istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nih ada waktu beberapa menit, 10 sampai 15 menit, kami mau mengenalkan kepada jemaah adinda kami, adik kelas kami di pondok. Beliau alumni Universitas Islam Madinah, yang nanti mudah-mudahan beliau berkenan juga membersamai kita di Masjid Muhammad Al-Fatih, di SHQ, di STDI. Beliau adalah teman seangkatannya Ustadz Jihad Nabil LC. Beliau juga LC, Ustadz Mufti, yang kami hormati, yang kami takzimi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol Ustadz, sini Ustadz. Di sini Ustadz, ahlan. Nanti kita silaturahmi, kita kenalan sama beliau. Ahlan Ustadz. Antum di sini. Mafi muskilah, masya Allah. Boleh antum kenalan Ustadz. Beliau adik kelas kami. Selisih berapa tahun ya Ustadz? Selisih 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya kelas 6, beliau kelas 2. Ahlan Syekh, boleh memperkenalkan sambil mungkin ada apa yang bisa sedikit disampaikan sebagai bentuk nasihat kah, wasiat kah, dan seterusnya. Jadi hadirin, mohon izin, ini beliau baru sampai jam berapa sih tadi sampai saya? Jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat subuh beliau tiba di sini, dan silahkan antum boleh berkenalan sambil mohon kami sama-sama dikuatkan agar istiqomah. Ahlan. Fadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa sampai ke Masjid Muhammad Al-Fatih ini, sehingga bisa mengikuti kajian rutin dari Ustadz Irfan Rizky HS selaku kakak kelas saya sendiri. Alhamdulillah saya sangat senang sekali, bahagia sekali karena melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang bahagia. Masya Allah, ini wujuhi yawma idzin musfirah, insya Allah.
wajah-wajah yang nanti pada hari akhir kelak akan berkilauan, cemerlang, berbahagia, bergembira ria. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur karena bisa bertemu teman lama saya, yaitu Ustadz Jihad Nabil yang tadi menjadi imam ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau kembali. Alhamdulillah, semoga pertemuan-pertemuan yang kita jalani saat ini semoga mendapatkan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurahkan salawat kepadanya, yaitu karena beliaulah kita bisa menjadi seperti ini, karena beliaulah kita yang jauh, ada yang dari Cimanggis tadi ya, dari Depok, Masya Allah, dari Semarang juga ada, kemudian dari Jogja juga ada, Masya Allah. Ini dari sekian banyak jamaah yang datang dari berbagai daerah tidak kenal, namun Masya Allah, Allah kumpulkan di sini, Allah satukan di Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Alhamdulillah, ini semoga salah satu cara Allah untuk menguatkan ikatan kaum muslimin. Karena Rasulullah itu beliau tidak hanya mengajarkan Islam kepada orang-orang Arab saja, orang Mekah dan Madinah saja, bukan. Namun memang Rasulullah disuruh, diperintah oleh Allah itu untuk menyebarkan Islam ke seluruh muka bumi ini. Maka kalau bisa seluruh muka bumi ini terkena dakwah beliau, maka itu lebih baik. Namun qadarullah Bapak Ibu sekalian, ya memang manusia itu semuanya berbeda, sehingga ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan memusuhi, membenci Nabi dan para sahabat. Maka ya itu kembali ke diri manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kajian ini saya jadi teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, dan tidaklah berkumpul suatu kaum yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Yang pertama mereka itu membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tadi kita awali kajian kita dengan bacaan Al-Quran surat Al-Anbiya dari 25 sampai ke 35. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu mempelajari Al-Quran di dalamnya. Jadi bukan hanya membaca, namun membahas Al-Quran tersebut, mempelajarinya bersama-sama. Nah, ini Allah akan memberikan 4 keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Nanti Allah akan memberikan sakinah atau berupa ketenangan. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian hadir di sini, apakah hatinya tenang atau gelisah? Apakah sedih atau bergembira? Alhamdulillah, berarti benar ini keutamaan yang Allah sampaikan lewat hadis Nabi ini, berarti benar. Wa haffathumul malaikah, dan di situ Allah memerintahkan para malaikat untuk melebarkan sayap-sayapnya, menaungi, yaitu orang-orang yang berada dalam jamaah atau majelis tersebut. Nah, ini memang mohon maaf memang saya juga tidak bisa melihat mereka, kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka ada di sini semua. Mereka hadir di sini bersama kita. Karena Allah sudah perintahkan untuk membersamai orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu Allah memberikan di dalamnya, yaitu kepada orang-orang tersebut itu rahmat. Jadi rahmat itu apa Bapak Ibu sekalian? Kasih sayang. Masya Allah. Ini kalau sudah Allah memberikan rahmat, maka itu sama saja Allah senantiasa melindungi kita. Allah melindungi kita dari hal-hal yang haram, Allah melindungi kita agar senantiasa taat. Maka ini adalah keutamaan dari majelis ilmu yang kita hadiri pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir, Allah itu menyebut nama setiap manusia yang hadir di majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut nama di setiap yang hadir
mungkin ada Ustadz Aan, ada Ustadz Andrew dan lain sebagainya, maka Allah sebut nama-nama tersebut di hadapan para malaikat. Allah bilang, wahai malaikat nih, lihat nih, Masya Allah, ini ada Fulan hadir, ada Abdullah hadir, ada Abdurrahman hadir, Masya Allah, ini mereka semua sedang menghadiri majelis ilmu. Tolong catat, ayo catat. Maka di situ para malaikat menjadi saksi dari hadirin yang hadir di majelis ilmu tersebut. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi saya juga teringat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Jujur saya baru pertama kali ini datang ke sini Bapak Ibu. Baru pertama kali hadir dan mengikuti kajian bersama Ustadz Irfan Rizky HS. Alhamdulillah saya bergembira juga bahwasanya ini termasuk dari surat Ali Imran ayat ke-17 yang berbunyi As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mufiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ada orang-orang yang sabar, as-sabirin. Kemudian ada orang-orang yang benar, as-sadiqin. Dan ada orang-orang yang taat, wal-qanitin. Dan ada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dan orang-orang yang suka beristighfar, memohon ampun di waktu pagi. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua ini termasuk dalam ayat 17 surat Al-Imran tadi, karena mereka semua adalah ciri-ciri penghuni surga. Mereka semua adalah ciri-ciri penghuni surga. Mungkin memang kita tidak merasa bahwa kita itu pantas untuk menjadi penghuni surga, tapi Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah ciri-ciri penghuni surga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan kajian majelis ilmu seperti ini, jangan sampai kita luntur istiqomahnya, jangan sampai kita lelah untuk berbuat taat, senantiasa kita kuat biar kita selalu berada pada posisi ini. Karena waktu kita terus berlanjut, ajal kita terus menjemput. Karena ajal itu bukan nomor urut ya. Kalau nomor urut mungkin yang lebih tua akan lebih dulu dipanggil dari kita. Mungkin ibu-ibu yang ada di depan saya ini mungkin yang lebih sepuh dari saya mungkin akan dipanggil lebih dahulu. Tapi ajal itu adalah nomor undian. Siapa dapat nomornya dia harus siap pulang. Kalau dia nggak dapat ya belum tahu. Bisa jadi orang 80-100 tahun tapi belum dapat undiannya. Yaitu bisa jadi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo kita senantiasa istiqomah, kita tetap jalani, kita tetap hadiri kajian majelis ilmu seperti ini. Semoga suatu saat nanti kajian ini, majelis ini bisa menjadi syafaat bagi kita. Ya Allah, saya saksinya, masjid ini saksinya bahwasanya jamaah fulan, fulanah, Abdullah, Abdurrahman, Fatimah, Aisyah, ini semua mereka hadir. Tolong masukkanlah mereka ke dalam surga ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan waktunya Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan karena masih belajar ya. Saya seperti Ustadz Irfan ini, saya belajar dari beliau. Beliau sering sekali mengunjungi kami saat kami sedang belajar, Masya Allah, dan mengajarkan berbagai kehidupan sehingga kami bisa hadir bersama beliau di sini. Jazakumullahu khairan wa astaghfirukum alal akhta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah, jazakumullah khairan jazaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga semua yang menonton diberkahi Allah, mulia dunia akhirat hidupnya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, istiqomah sampai nanti kita semua wafat husnul khatimah. Jadi hadirin, alhamdulillah ini rezeki besar. Kita kedatangan tamu-tamu dari Universitas Islam Madinah. Kemarin Ustadz Ghazali, lalu kemudian ada Ustadz Mufti, ada Ustadz Jihad Nabil, ada gurunda-gurunda kita Ustadz Ferry Septianto yang waktu itu ngisi daurah. Itu insya Allah beliau akan
bersilaturahim lagi, insya Allah biidznillah mengisi daurah lagi biidznillah ketika nanti jelang-jelang Ramadan atau bahkan nanti di itikaf 10 hari terakhir Ramadan kalau beliau berkenan. Dan semua guru-guru mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah jaga juga Ustadz Mufti, Allah jaga semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan doa kami ya jamaah, doa kita bersama, semoga Masjid Muhammad Al-Fatih, SD-nya, STDI-nya, semuanya diizinkan sama Allah Azza wa Jal, terus dibersamai oleh guru-guru terbaik, ustadz-ustadz terbaik, alumni-alumni Mekah, Madinah, Mesir, Sudan, Yaman, Libya, semuanya mudah-mudahan nanti bisa berkumpul di sini, berjuang dan berkhidmat bersama umat di sini di Wonosobo, di Masjid Muhammad Al-Fatih salah satunya, insyaallah biidznillah. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya. Sahalallahu umurakum. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir Engkau lembutkan hatinya, Engkau lapangkan dadanya, Engkau permudah urusannya, Engkau berkahi hajat-hajatnya, Engkau berikan solusi atas persoalan hidupnya, Engkau hilangkan kegundahannya, Engkau hilangkan overthinking beliau, Engkau jadikan keluarga beliau sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan beliau sampai kiamat kelak bertambah salih salihah, sukses di bidangnya masing-masing, luas manfaatnya untuk umat. Jadikan kami hambamu yang bisa berangkat haji dan menghajikan, berangkat umroh dan mengumrohkan banyak orang. Izinkan ya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh masjid di dunia, sekolah hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh sekolah di dunia, STDI MAF dan seluruh STDI di seluruh dunia jadi tempat yang penuh keberkahan, melahirkan daripada pejuang-pejuang agamamu ya Rab, yang kelak akan berdakwah tentang Al-Quran, yang berdakwah tentang memperbaiki diri, memondasikan diri dengan ilmu, memagari diri dengan kebaikan, dan jadikan ini ya Allah sebagai amal jariah yang kekal sampai hari kiamat kelak ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semuanya berjuang karenamu, ikhlas karenamu, tulus karenamu, istiqomah ya Allah. Dan izinkan kami semua wafat di tanah suci Mekah atau Madinah, wafatkan kami ya Rabb husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, bapak, mas, mbak, kakak, semuanya terima kasih banyak meluangkan waktu. Teman-teman TikTok, Instagram, YouTube, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Allah yang mengganti dengan sebaik-baiknya ganti. Semoga Allah mempersaudarakan kita bukan cuma di dunia, tapi Allah persaudarakan kita sampai surga. Dan hadirin, kalau ada yang mau ikut sedekah subuh untuk perluasan pembebasan tanah dan program masjidnya, program masjid bisa langsung ke rekening masjid 50900180044 untuk program pembebasan tanah, perluasan wakaf daripada Masjid Muhammad Al-Fatih, dan juga program yang mengikutinya bisa langsung ke program wakaf tanah 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami ulang 509001966. Itu atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya sahabat, terima kasih banyak. Dan hadirin silakan ditengok amal jariahnya. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram silakan datang ke Masjid MAF, datang ke Google Map aja, diketik Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Dan untuk teman-teman juga silakan berkenan di review di Google, diberi ulasan di Google, bintang berapapun senyamannya teman-teman. Kalau ada yang kritikan, masukan, ditulis aja nanti biar jadi review. Honest review kalau bisa ya, review yang jujur, bintang berapapun silakan. Tapi kalau bintang 5, alhamdulillah. Silakan nanti di review di Google. Ibu, bapak, tamu-tamu silakan boleh berkenan mereview di Google. Nanti Mas Aan dan kawan-kawan review di Google Masjid MAF Wonosobo, biar nanti honest reviewnya dipakai bahan
evaluasi sama teman-teman di pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Dan ingat, tahun depan kita ada program itikaf bareng kapasitas 200 orang, 100 ikhwan, 100 akhwat, atau nanti menyesuaikan. Teman-teman bisa daftar mulai sekarang untuk itikaf di Masjid MAF 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 2025. Jazakumullah Ustaz Mufti, semoga Allah memuliakan antum dan keluarga antum. Tadi ada yang komen, Ustadz jadi calon mantu Ustadz. Udah nikah belum Ustadz? Sudah. Putranya berapa? 2. Nah, beliau sudah menikah. Putranya sudah 2 jemaah. Beliau nikah muda juga nih jemaah. Adik kelas kami 5 tahun di bawah kami usianya. Beliau sudah zawaj juga, dan insya Allah mudah-mudahan Allah karuniai beliau sering-sering kesini, atau syukur-syukur beliau nanti membersamai di sini bareng Ustadz Jihad Nabil ya jemaah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Titip salam buat warga di rumah. Dan super terakhir banget, kalau Allah izinkan, insya Allah tanggal 24 November, 25 November kita akan ada tablik akbar bersama semua guru-guru kita, baik itu alumni Lipia, Ustadz Faisal Wahidina, alumni Madinah, alumni yang lain, ada alumni Mesir, dan semuanya, termasuk juga nanti bersama ada tamu spesial di tablik akbar tanggal 25 November. Jadi mulai kajiannya hari Ahad dan Senin, 2 hari ya jamaah. 24 Novembernya hari Ahad, 25 Novembernya hari Senin. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.